Halo semua, hari ini saya akan melanjutkan part 2 dari video AFL saya, yaitu tentang rumus-rumus yang ada di pembuatan jurnal, COA, dan juga buku besar dan raja saldo. Nah, yang pertama kita akan membahas rumus-rumus yang ada di COA. Nah, yang pertama, rumus yang akan kita lakukan untuk mencari rumus gabungan yang ada di sini dari keterangan dan juga COA, yaitu ini, concatenate, dalam kurung C3 yaitu kas, koma, tanda petik, spasi tanda petik, koma, COA. Jadi, misal seperti ini. Jadi, kita bisa, nah, sama dengan shift concatenate, dalam kurung, mencari COA, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, kita klik kas, kita beri kurung. Nah, ini bisa muncul seperti yang ada di sini. Nah, seperti itu kita bisa tinggal tarik ke bawah. Nah, itu sudah muncul semua. Yang lain juga bisa kita tarik ke bawah agar ya muncul semua jadinya. Sorry, salah. Karena kita tidak menggunakan rumus di cobanya, jadi kita harus mengeklik masing-masing, mengetiknya dengan manual ya. Apa juga keterangan juga. Jadi kita harus mengetiknya secara manual dan tidak bisa menggunakan rumus. Yang bisa kita gunakan rumus yaitu ada di gabungan ini. Nah, next kita akan bahas rumus yang ada di buku besar. Nah, jika di buku besar kita ingin menggunakannya dengan gampang, misalnya kita mencari akun DP dan juga akun kredit dengan gampang, yang akan kita lakukan itu kita akan blok semuanya. Habis itu kita insert, habis itu kita ke data, kita masuk ke mana ini? Sebentar ya, kita masuk ke, nah ini, kita masuk ke data validation, kita pencet yang list, habis itu source-nya kita blok yang ada di COA. Jadi kita pencet di sini, terus yang masuk akan ya yang ada di COA. Kita ngeblok semua yang ada di COA ini, kita blok yang di sini. Cuman yang di kolom pertama, karena data yang kita gunakan adalah kolom yang pertama doang. Jadi keterangan dari akun-akun tersebut. Kalau sudah yang oke itu, nanti kita bisa muncul seperti ini yang akan kita masukkan di yang mana gitu. Jadi ini akan saya munculkan teksnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita itu bisa memilih satu-satu, nanti kita itu mau pilih yang mana gitu. Supaya kita membuatnya lebih gampang dan tidak perlu ngeklik satu persatu, jadi nanti kelamaan. Nah, soalnya akan kita gunakan rumus ini. Nah, akan saya bahas mengapa kita menggunakan rumus ini. Nah, if error ini kita bahas nanti ya. Jadi, if kita dari F dulu, D3 itu yang ini. Nah, D3 sama dengan 0, kita VLOOKUP, kita cari kenapa. E3 itu ini, akun kredit. Terus kita klik nanti COA. Akhirnya kita COA, kita blok semua COA. Ya, habis kita blok semua COA itu. Nah, misalnya kita blok COA ini, kita blok semua. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, B3 sama dengan D33. Terus kita kasih koma 2. Kenapa kok 2? Karena yang data yang akan kami gunakan itu COA yang ada di 2 itu. Jadi COA yang ini. Yang kita gunakan itu COA yang ini. Ini untuk ke bawah ini. Jadi kita cuma nyari dari 1, 2. Jadi nanti ketemunya data yang ada di sini. Nah, next-nya kita, kalau misalnya false, jadi kita kasih false, untuk kurung VLOOKUP lagi, kita pindah ke jurnal umum lagi, kira jurnal umum yang ada di D3, kita kembali ke COA lagi, akhirnya kita blok COA-nya lagi, setelah itu kita ulang lagi, kedua, false, dalam kurung, petik 2, spasi petik 2, tutup kurung. Nah, kita gunakan if error ini, karena jika saya tidak memasukkan data di sini, misalnya ini datanya itu, misalnya kita omongan itu nggak ada data. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan if error, itu yang akan muncul itu akan kurung-kurung gitu. Jadi kurang rapi untuk, ya pasti nggak apa-apa. Cumannya kalau misalnya kita lagi menjelaskan ke orang atau menunjukkannya ke perusahaan yang ingin kami tunjukkan, itu kurang rapi. Jadi itu kenapa kita kasih if error di depannya. Cuman jika kalau misalnya ada kesalahan dalam data tersebut. Jadi kalau kita sudah munculkan datanya ini, misalnya begini, kita kan sudah muncul datanya. Nah, kalau misalnya kita sudah cari satu, kita tinggal kirat ke bawah. Nah, nanti akhirnya muncul sesuai dengan akun tersebut. Misalnya ada di debit, nanti muncul di debit ini, terus nanti ada di kredit, akan muncul satu-satu.
Nah, kalau misalnya dari debit dan kredit ini, kita akan harus memasukkannya secara manual. Nah, itu. Dan juga ini, nomor dan tanggalnya juga jangan lupa ya, guys. Karena nomor dan tanggal ini, ya lebih tepatnya yang tanggalnya aja, cuman yang sangat penting karena tanggal transaksi itu agar kita tidak bingung nanti akhirnya masuknya itu kemana. Jadi keterangannya kita juga harus menulisnya secara manual. Nah, nih seperti ini. Jadi nanti kita masukkan keterangannya secara manual, kenapa kok ini bisa masuk ke akun sini, dan seterusnya. Jadi kita harus menjelasnya sesuai detail ya. Jadi kita harus masukkan satu-satu dengan benar, sesuai dengan kenapa kok ini bisa masuk di debit. Kita tuliskan kenapa membayar asuransi 1 tahun. Jadi kita bisa tahu asuransi dibayar di mukanya ini keterangannya itu apa aja. Nah, selanjutnya kita akan memerlukan ini. Nah, ini tuh rumusnya ini kurang lebih sama dengan COA. Cumanya nanti yang akan muncul itu seperti ini. Iya, misalnya kayak tadi kan cuman cowoknya yang muncul cuman angkanya doang. Nah, kalau misalnya di sini itu akun keterangannya semuanya. Jadi misalnya 101 kas. Nah, gimana cara kita carinya? Nah, rumusnya itu sama persis dengan ini. Cumanya ada satu perbedaan dari kedua ini, yaitu ini. Ini misalnya ada 3 dan di sini juga 3. Nah, semuanya ini penjelasannya sama dengan cowok yang pertama, cumanya datanya kita tambahin aja ke data yang ketiga yang ada di sini. Nah, data yang ini jadi kita cari yang ada di tabel sini supaya nanti bisa muncul di sini. Jadi setelahnya sudah muncul gitu, kita sudah bisa drag ke bawah, akhirnya ya muncul masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada buku besar dan juga neraca saldo. Nah, bagaimana kita bisa membuat buku besar dan juga neraca saldo ini? Nah, gini caranya. Jadi pertama-tama kita ini harus memblok jurnal umum kita dengan keseluruhannya. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke insert. Setelah insert, kita bisa masukkan pivot table. Nah, pivot table ini karena sudah kita blok, jadi dia sudah muncul di sini nih. Kita bisa muncul, ya nanti tinggal kita oke aja, karena nanti dia muncul seperti ini. Nah, yang akan kami masukkan itu seperti yang contoh saya ini, akan kita masukkan tanggalnya berapa aja, debit, kredit, juga akun. Pertama kita akan masukkan itu dulu. Jadi tanggal, debit, kredit, nah akun. Nah, kenapa kok ini bisa beda? Jadi akunnya ini yang di bawah sini kita drag, kita taruh di filter supaya nanti kita bisa muncul satu persatu. Misalnya sekarang ini yang kas gini. Jadi kita kas terus kita oke. Nah, tapi kan ini kita masih belum menemukan saldonya, sum of saldonya, sum of debit dan kredit kita belum muncul. Jadi caranya itu kita pergi ke sini, field item and cents. Kita pergi ke calculated fields, jadi nanti kita ada yang ini. Nah, kita ini harus buat sendiri ya guys. Jadi misalnya SO. Nah, SO ini rumusnya itu ini, sama dengan if debit lebih besar dari kredit, koma, debit dikurangi kredit, koma, kredit dikurangi debit. Nah, ini rumusnya. Jadi nanti jika kita sudah muncul ini, kita misalnya oke nih. Nah, oke. Nanti kita akan ada muncul di sini SO. Nah, SO ini bisa kita masukkan. Nah, jadi SO ini totalan dari debit dikurangi kreditnya kita. Jadi nanti, jadi kalau misalnya kita mau lihat lebih enak, kita bisa begini, home, dan juga kita ganti sesuai dengan rupiah yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Jadi, ini tuh adalah totalan dari debit dikurang kredit. Nah, setelah itu, jika kita mau bikin besar kan harus ada semua akunnya. Nah, jadi kita begini. Kita tinggal copy, terus itu kita pindah ke sebelah, kita Ctrl V, paste. Nah, setelah kita paste, kita bisa merubah akunnya. Jadi, misalnya yang sebelumnya kas, kita sekarang bisa rubah menjadi piutang, seperti itu. Jadi, itu buku besar saya. Ini semuanya sudah saya masukkan, misalnya seperti utang, peralatan, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, utang, pendapatan jasa, ya sekian seterusnya. Saya sudah masukkan semua dengan cara yang sebelumnya. Ya kita cari dulu, ya akan kita masukkan akunnya, tanggal, habis itu sum of DB, sum of credit, habis itu kita cari di SO-nya itu yang perlu kita masukkan di rumus yang ada di pivot table analyze, field, item, and sets. Jadi kita perlu masukkan field 1 dari nanti kita bisa rubah namanya ke SO, yaitu saldo, sum of SO. Nah, nanti rumusnya itu kita pakai yang tadi, yang ini. Kita pakai rumusnya yang sama dengan ini, yang SO, yang sama dengan if DB lebih besar dari kredit,
koma, debit dikurangi kredit, koma, kredit dikurangi debit. Jadi begitu. Jadi next itu, ini saya hapus dulu. Iya, tidak apa-apa. Jadi next itu ada neraca saldo. Nah, neraca saldo itu kurang lebih sama kayak membuat buku besar. Yang pertama ya kita blok dulu ini, bisa nanti kita insert, kita pergi ke pivot table lagi. Ya, misalnya kita oke, ini saya contohkan membuat neraca saldo. Nah, jika bisa kita lihat di sini, neraca saldonya begini. Nah, neraca saldo itu yang kita perlukan adalah cuma akun debit dan kredit. Tetapi debit dan kreditnya itu perlu kita cari sendiri di fields, item, and sets lagi. Karena datanya itu belum ada di belum ada di pivot table-nya ini. Jadi kita perlu buat. Jadi misalnya kita masukkan dulu nih, mana ini? Nah, kita masukkan dulu akun, misal akun ini akun. Nah, misalnya akunnya ini sudah kan ada satu persatu. Nah, setelah itu kita harus masuk ke field item and sets, calculated fields. Setelah itu kita bisa buat field baru seperti ya ini, field debit, if debit lebih besar dari kredit, koma, debit dikurangi kredit sama dengan 0. Jadi kayak koma ini kurang lebih sama dengan ya guys. Jadi saat balanya tinggal kredit, tinggal dibalik aja sih. Jadi if kredit lebih besar dari kredit, kredit lebih besar dari debit, sama dengan kredit dikurang debit sama dengan 0. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita buat itu, kan nanti datanya akan masuk di pivot table. Nah, setelah itu kita bisa hitung, ini debitnya masuk, dan kreditnya juga masuk. Nah, ini kan misalnya ada 00 ini bisa kita rubah, seperti ini di home, kita rubah ke petik-petik ini, biar melihatnya itu lebih enak aja sih. Mesinnya nggak ada bedanya, cuma ya, biar enak aja. Kalau menurut saya sih. Nah, tetapi grand total yang di bawah ini tidak bisa muncul kan. Jadi habis ini akan saya tunjukkan caranya bagaimana kita bisa menemukan grand total dari neraca saldo. Jadi kita total debit, semua debit kita tambah dan semua kredit kita tambah, dan akhirnya nanti datanya akan muncul di bawah, itu yang hal yang benar itu sum of debit itu benar, nanti maksudnya sum of debit dan juga sum of credit itu sama. Jadi balance begitu. Debit dan kreditnya itu balance. Jadi ini kita rubah dulu misalnya ke ini ke sesuai yang kita inginkan. Ya, seperti ini. Jadi di bawah yang akan kita lakukan itu harus sama dengan sama dengan sum, harus kita dalam kurung ya. Sum of debit ini, jadi kita blok semua yang ada di debit, sum, tutup kurung, nah kita tinggal enter. Nah, setelah itu kan sudah muncul rumusnya sama-sama dengan, nah kita tinggal tarik ke samping. Nah, ini akan muncul rumusnya sendiri nanti, walaupun ini sudah ada rumusnya, ini pindah ke sebelah ini mengikuti data ke atas ini, seperti ini. Jadi ini itu sudah sum of kreditnya ini, begitu. Ya, sekian dari saya. Jadi ini saya hapus dulu. Sorry, ini saya hapus dulu. Apa? Nah, ini neraca saldo saya yang telah saya buat. Jadi seperti yang bisa dilihat, debit dan juga kredit itu balance. Jadi pertambahan dari semua debit dan pertambahan dari semua kredit itu balance. Sekian dari saya. Terima kasih, dan lihat part ketiga saya yang akan menjelaskan tentang mengapa jurnal umumnya saya ini terbuat, dan akan saya tunjukkan satu-satu tentang kwitansi dan juga invoice yang ada di jurnal umum saya. Sekian, terima kasih.